Setelah sekian lama mencari keberadaan Satrio Piningit, akhirnya saya bisa bertemu dengan beliau di suatu siang, dan di suatu tempat yang sangat tidak terduga, yaitu di puncak Monas. Pertemuan ini begitu mengejutkan dan sangat tidak terbayangkan, tapi sekaligus melegakan, karena hal ini mungkin merupakan jawaban dari doa-doa saya yang terkabul. Waktu itu cuaca begitu panas menyengat, seakan-akan matahari tepat di atas ubun-ubun kepala, sehingga pandangan mata saya agak ilusif saat memandang ke seluruh wilayah kota Jakarta. Bahkan menjadi lebih kaget lagi, antara ilusi atau kenyataan, seseorang tiba-tiba telah berdiri di sebelah kiri saya. Meskipun cuaca begitu panas menyengat, tapi angin semilir berhembus menyegarkan. Akhirnya saya menjadi berani menyapa sosok ini. Sosok ini bergeming tidak bergerak saat sapaan saya ucapkan, seolah-olah tidak menghiraukan keberadaan saya. Beliau terus memandang jauh ke depan, entah apa yang ingin dijangkau. Ekspresi wajahnya terlihat sedikit gelisah dan agak gugup. Tangannya meremas pegangan pagar besi puncak Monas. Dan yang lagi-lagi juga mengejutkan adalah beliau langsung menyapa saya dengan mengatakan bahwa beliau sudah tahu akan bertemu dengan saya. Apa yang mau saya tanyakan dan tentu saja keingintahuan saya, bila manakah benar-benar beliau akan muncul sebagai Ratu Adil. Begini saja, Bung. Nah, beliau mulai membuka suara. Saya akan bercerita, Bung dengarkan saja. Dan setelah itu silahkan Bung simpulkan sendiri. Apakah kira-kira saya sudah bisa menjawab semua pertanyaan yang akan Bung sampaikan? Beliau mulai bercerita. Saya telah hidup dan menjalani kehidupan saya selama bertahun-tahun, hingga sampai pada tahap kesadaran tertinggi tentang hidup. Melalui segala pengalaman zahir maupun batin yang memang tidak seharusnya orang lain tahu. Karena bagi saya, hal ini merupakan takdir ilahi, sesuai dengan visi dan misi saya pribadi hidup di dunia ini. Dengan mempertaruhkan kemampuan intelektual, imajinatif, dan intuitif, serta kesadaran religius, saya selalu mempertanyakan mengenai nasib bangsa saya, bangsa Indonesia, yang semakin hari rasanya tidak semakin baik, malahan secara kenyataan semakin terpuruk. Oleh karena itu, saya merasa sedih dan prihatin dengan kondisi ini. Atas rasa sedih dan keprihatinan itu, saya menjadi semakin galau dan terkesan maunya menyendiri, tidak mau bergaul dan selalu bersembunyi. Apa bukti bahwa bangsa Indonesia saat ini dalam keadaan semakin terpuruk? Lihatlah perjalanan sejarah bangsa kita. Secara kronologis, seharusnya dapat kita baca bahwa setiap zaman dari perjalanan bangsa kita ini sesungguhnya merupakan implementasi dari cara berpikir masyarakatnya. Katakanlah begini, misalnya pada zaman Raja-Raja Nusantara hingga abad ke-15 Masehi, sebelum datangnya para penjajah, cara berpikir nenek moyang kita lebih bertumpu pada kesadaran religius, imajinatif, dan intuitif. Maka lihatlah bahwa hal mengenai kepercayaan dan agama yang menjadi dasar pembangunan budaya dan peradaban pada masanya telah berhasil menciptakan pencapaian puncak-puncak budaya dan peradaban tinggi seperti seni arsitektur, seni sastra, seni musik, seni tari, seni lukis dinding, dan nilai-nilai moral serta kearifan lokal, sehingga menjadi acuan dan pedoman peri kehidupan masyarakat sehari-harinya.
Beberapa contoh dari kerajaan-kerajaan yang telah mencapai keunggulan itu, misalnya Kerajaan Mulawarman, Purnawarman, Silihwangi, Mataram Kuno, Jayabaya, Kediri, Majapahit, dan Sriwijaya. Kemudian masa berikutnya sekitar abad 15 hingga 16 Masehi ditandai dengan cara berpikir yang lebih bertumpu pada kemampuan intelektual karena pengaruh kedatangan terutama agama Islam yang sesungguhnya mengubah cara berpikir yang sebelumnya berorientasi pada kepercayaan-kepercayaan lokal dan agama Hindu-Buddha yang bersifat inklusif kolektif ke arah berpikir yang lebih praktis dan pragmatis. Munculnya metode pembelajaran agama Islam yang berkembang di pesantren-pesantren dan popularitas para wali songo menunjukkan bagaimana suasana berpikir intelektual, pragmatis dan praktis mewarnai kehidupan zaman beberapa kerajaan yang sangat berpengaruh pada masa itu, seperti Kerajaan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Masa berikutnya, sekitar abad 17 hingga 18 Masehi, ditandai dengan datangnya para penjajah, terutama bangsa Belanda yang memporak-porandakan semua cara berpikir yang telah kita miliki. Mereka mendiskriminasi cara berpikir kita dikerdilkan, kita dikooptasi, kita disebut pribumi, yang bisa diartikan sebagai orang yang tidak beradab. Mereka mengukur nilai keberadaban dilihat dari sisi mereka sendiri. Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, banyak prestasi-prestasi keunggulan budaya dan peradaban kita yang dianulir dan disembunyikan serta dimusnahkan demi hegemoni, kekuasaan dan keunggulan mereka. Kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama di Jawa, ditaklukkan, dikebiri dan dipecah belah hingga tidak memiliki kemandirian lagi. Kerajaan Mataram Islam yang didirikan Panembahan Senopati dan ditinggikan oleh Sultan Agung pada akhirnya pun dipecah belah menjadi 4 bagian, yaitu Kasunanan, Kesultanan, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Dengan kekuasaan yang demikian itu, mereka bahkan berhasil memboyong dan merampok kekayaan alam kita, dibawa ke kerajaan Belanda sebagai induk semangka. Pada masa itu, kita telah dihancurkan secara mental dan spiritual, sehingga patut dianggap sebagai budak. Cara berpikir apa yang tersisa dari potret zaman ini? Tiada lain, kita disebut bermental pribumi atau bermental budak. Pada sekitar abad 19 Masehi, muncullah energi kesadaran yang mempertanyakan mengenai eksistensi kemanusiaan kita sebagai yang berhak memiliki wilayah dan kekayaan Nusantara ini. Energi kesadaran ini kemudian bergulir dan berkembang menjadi energi kesatuan bangsa dan diimplementasikan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Energi kesatuan bangsa tersebut terus berkembang dan berproses melalui revolusi kemerdekaan Indonesia yang berakhir pada puncaknya, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Cara berpikir seperti apa yang dapat kita simpulkan dalam konteks zaman ini? Tiada lain adalah cara berpikir kesadaran mental tentang harga diri bangsa. Bung Karno, atau yang disebut juga sebagai putra Sang Fajar, telah berhasil mengajak, membawa dan memimpin teman-temannya sejaman untuk mewujudkan kesadaran mental tentang harga diri bangsa menjadi suatu bentuk persatuan masyarakat dan bangsa Indonesia, yaitu dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bung Karno dan sahabat-sahabatnya dengan kemampuan intelektual, imajinatif, intuitif, dan religius telah berhasil merumuskan lambang-lambang kesatuan bangsa untuk pedoman dan dasar-dasar kebangsaan Indonesia, yaitu Republik sebagai bentuk pemerintahan negara, Pancasila sebagai way of life bangsa, bendera merah putih dan Garuda sebagai simbol eksistensi bangsa, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan gerak peri kehidupan berbangsa. Di samping itu semua, Bung Karno juga telah berpikir jauh ke depan, bahwa untuk mewujudkan dan sekaligus melanggengkan cita-cita bangsa ini, beliau telah berhasil menghimpun harta abadi milik bangsa Indonesia yang berasal dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang secara ikhlas menghibahkannya sebagai harta amanah nasional. Harta ini tersimpan rapi dan rahasia di berbagai bank-bank Eropa, Amerika, dan di Indonesia sendiri, yang di suatu saat nanti, bila diperlukan, akan bisa dipergunakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Bung Karno dengan para founding father lainnya pada zamannya telah berhasil membangun dasar-dasar kedaulatan kebangsaan Indonesia yang demikian filosofis, etis, estetis, dan religius, serta sekaligus pragmatis. Dan satu hal lagi yang paling penting yang pernah dilakukan oleh Bung Karno, yang hampir sebagian besar rakyat Indonesia melupakannya, adalah dibangunnya lambang atau simbol kebangkitan dan kemerdekaan bangsa, yaitu Tugu Monumen Nasional atau Monas ini. Sebagai monumen nasional yang bentuk bangunannya bermakna simbolis tentang filosofi kenusantaraan, sebagai tempat menyimpan simbol-simbol kenegaraan berupa teks proklamasi, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila, yang juga tidak secara kebetulan ditempatkan di depan Istana Merdeka. Ini adalah simbol kekuasaan negara yang harus selalu diingat, diacu dan dijadikan pedoman oleh semua pimpinan negara, agar selalu benar dan lurus dalam memimpin bangsa Indonesia. Serta tentunya Bung Karno menganggap sangat penting juga, karena disinilah bangsa Indonesia berkehendak menancapkan dalam-dalam ke dasar bumi Nusantara semangat kemerdekaan, sekaligus mengangkat tinggi-tinggi dan memancarkan api kemerdekaan Indonesia ke seluruh Nusantara, bahkan dunia. Dengan demikian, betapa penting peran dan fungsi Tugu Monas ini. Dalam konteks kekinian, Monas tiada lain adalah paku bumi Nusantara masa kini. Wah, tiba-tiba saya tersadar dan kaget karena hempasan air hujan yang cukup kencang menerpa kepala saya. Hujan semakin deras, saya pun bergegas turun. Di lift ternyata saya sendirian. Orang-orang ternyata sudah turun sejak tadi. Saya merasakan merinding sekujur tubuh. Kata-kata terakhir beliau mengingatkan bahwa memang seharusnya kita mulai mengalihkan sekaligus memusatkan perhatian kita kepada Tugu Monas ini sebagai lambang kemerdekaan kita, dan yang akan selalu memberikan spirit yang sangat positif kepada semangat perjalanan, perkembangan, dan masa depan bangsa kita. Dan akhirnya bagi saya, sekali lagi, Tugu Monumen Nasional atau Monas ini seharusnya menjadi paku bumi Nusantara masa kini, yang secara spiritual juga seharusnya menjadi acuan dan pedoman bangsa Indonesia menuju puncak mercusuar dunia.